Orang yang paling sering menampakkan sikap tidak konsisten itu Pak Jokowi. Cuman ngurus Habib Rizik kayaknya. Apa? Dijadiin musuh negara, dibikin rekayasa. Nggak ada dalam darah kita ini pencuri, Pak. No, salah. Orang yang paling sering menampakkan sikap tidak konsisten itu Pak Jokowi. Makanya kalau Anda periksa semua janjinya itu tidak ada yang dipenuhi. Ya. Dia janji membuyback Indosat, bukan buyback Freeport. Kenapa Indosat dia tinggal padahal itu dia janjikan? Kenapa Freeport? Karena kepentingan untuk divestasi Freeport bukan kepentingan bangsa kita, tetapi kepentingannya Freeport. Tapi kepentingan dia sebagai orang yang berjanji kepada rakyat untuk mengambil saham Indosat, dia tidak penuhi. Kenapa? Karena kepentingan mengambil Indosat adalah kepentingan Republik, sementara kepentingan divestasi Freeport adalah kepentingan Freeport. Karena dia jatuh tempo 3 tahun lagi, 2 tahun lagi malah. Ya. Dan itu menakutkan mereka. Karena kalau berganti pemerintahan yang punya idealisme, mereka dapat 0. Dia harus usir kaki dari Republik ini. Itu yang dia takut. Jadi privatisasi kepentingannya Freeport. Tapi Pak Jokowi menganggap itu heroismenya dia. Itu tidak konsisten. Dia janji begitu banyak janjinya itu. Ya. Tapi tidak dipenuhi, dia kerjakan yang lain. Dia bilang revolusi mental, dia bilang poros maritim, tidak diselenggarakan. Apa revolusi mentalnya? Apa poros maritimnya? Poros maritim disederhanakan dengan ngebom itu. Padahal saya membayangkan poros maritim itu means bikin paradigma ekonomi baru berbasis maritim. Mari kita kontrol laut dunia. Kita punya sejarah sea power. Kita ini Majapahit, Sriwijaya. Kita ini Sriwijaya, penguasa Selat Melaka. Armada laut kita itu, saya tadi dikasih buku oleh Pak Gubernur, itu tentang siapa? Pelaut tertua atau pengelana tertua di dunia ini kan Enric. Ya. Saya membayangkan itunya poros maritim, pidatonya itu adalah tentang sea power. Ya. Sehingga kemudian negara-negara di sekitar kita itu kagum dengan atau takut dengan wibawa laut kita. Ternyata tidak, gitu. Ya, malah tidak terdengar ada produksi kapal yang signifikan. Kerjaannya ngebom kapal, rakyatnya kekurangan kapal dan miskin sebagai nelayan yang nggak punya kapal. Saya tahu kelebihannya Pak Jokowi. Saya detail juga membaca riwayat Pak Jokowi. Agak detail lah membacanya itu. Saya pernah ketemu tertutup berkali-kali. Ya. Dan saya pernah sampai beliau suruh bikin paper untuk dibahas, khusus. Nih saya mulai buka ya, karena nanti saya khawatir orang nganggap saya ngeritik dari jauh. Saya ngomong dari depan, Pak. Tapi buat saya bukan kedekatan saya dengan Jokowi yang penting. Buat saya keselamatan rakyat yang penting. Teman-teman, kalau saya sekedar ingin dekat dengan Jokowi, lalu orang hormat kepada saya, ngasih saya proyek banyak, saya bisa lakukan itu. Saya bisa lebih dari yang lain-lain gitu kalau untuk sekedar dekat. Tapi saya tidak mau melayani diri saya, ego saya, ya, glorifikasi diri, punya teman presiden, punya teman pejabat, orang hebat. Dengan itu kemudian orang hormat kepada saya dan memberikan privilege dan fasilitas kepada saya. Tapi siapa yang memperjuangkan masyarakat? Siapa yang mengatakan kalimat-kalimat yang tidak terdengar? Ya. Saya mengatakan silakan puji Jokowi, tapi tolong argumen dengan saya, apanya yang mau kita puji? Ya, apanya yang mau kita puji gitu? Ya. Ambon ini kan jembatan besarnya kan dibangun Pak SBY, kan cuma diresmikan Pak Jokowi. Ya kan? Jangan mentang-mentang Pak Jokowi yang resmiin, seolah-olah ini urusan Pak Jokowi semua. Tadi yang dibilang uang-uang tuh enggak ada uangnya itu. Itu uang dari zaman Pak SBY, Undang-Undang Desa, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Jadi sekali lagi itu tadi. Yang kedua, saya nggak akan lari. Kalau Pak Jokowi harus ditolong, kita tolong. Cara nolongnya gimana? Kasih tahu saya cara nolongnya.
Pak Jokowi menciptakan konflik ideologi. Apa sekarang hasilnya dari konflik ideologi ini? Apa coba? Cuman ngurus Habib Rizik kayaknya. Orang yang tadinya nggak terkenal, bukan siapa-siapa, dijadiin musuh negara, dibikin rekayasa, ya kan? Lalu jadi konflik besar kayak begini, jadilah Habib Rizik tokoh besar. Setelah jadi tokoh besar, kebingungan sendiri gimana natasinya. Kenapa bikin konflik ideologi? Sederhana kok. Kalau penistaan dianggap ada dalam pasal, laksanakan aja. Kenapa mesti sembunyi-sembunyi? Fair aja kok. Orang nggak akan demo sebesar itu 7 juta orang. Kalau bukan ada persoalan mendasar yang kita tidak mau selesaikan. Selesaikan dong. Dia nggak mau selesaikan. Pemimpin harus hadir. Nggak usah takut sama rakyat, Pak. Rakyat kita nggak ada orang baik-baik. Tradisi orang baik. Orang sopan semuanya. Nggak usah takut sama rakyat Indonesia. Orang Indonesia bening nuraninya. Ya. Nah, itu masalahnya Pak Jokowi. Saya mau nolong, apa yang mesti ditolong? Caranya gimana? Tadi kita ngomong sama teman-teman DPRD, Susi ngelarang rakyat, moratorium ngelarang itu, nangkap ikan. Janji di depan DPRD, di depan Forkopimda Paripurna, mau ngasih uang 1 triliun. Bohong. Ya, ini udah mau tutup tahun, udah mau selesai, dia nggak kasih apa-apa, bohong kok. Jadi kalau orang yang bohong kepada Anda aja mau Anda mau bela, bagaimana dong saya? Gitu. Ini bohong kok. Dan ini ngawurnya banyak. Ini bikin sale-sale ini pakai Ranger. Apa hasilnya coba? Ya kan? Pencitraan kan itu, ya. Jadi ada problemnya. Saya mau buka ngomong, dan saya bukan cuma begini di sini, Pak. Saya di meja presiden saya ngomong. Soal tadi ada Pak siapa tadi yang bicara soal koruptor. Saya ngomong terakhir itu yang Anda lihat, saya netizen pendukung Pak Jokowi tiba-tiba senang karena saya duduk seperti orang sopan di depan Pak Jokowi di rumahnya Ketua DPR waktu buka puasa. Karena saya dipaksa oleh Ketua DPR harus duduk di samping Presiden. Duduk saya. Dan saya setiap duduk sama Presiden, saya nggak ngomong masalah pribadi, saya ingatin dia. Pak, misteri buat saya. Bapak udah belanja menggelontorkan uang begitu banyak katanya untuk infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi 5% ke bawah. Pasti ada yang menahan. Kita ini sedang menikmati demographic bonus. Jumlah angkatan muda yang haus akan kerja, ya, yang ingin mengeksploitasi republik ini, jumlahnya lagi terbanyak sepanjang sejarah kita. Demographic bonus. Cuma mereka bingung gimana caranya tertahan kaki kita ini untuk berusaha. Dan itulah 5% itu. Tanya itu sumbernya apa, Pak? Saya bilang survei mengatakan ketidakpastian hukum. Jadi saya tanya beliau, bagaimana Bapak mau beresin ini penegakan hukum ini? Dan saya kritik KPK di situ, Pak. Saya kritik KPK itu bukan karena saya koruptor, Pak. Kalau saya koruptor kan udah ditangkap, saya pasti nomor 1 mau ditangkap. Saya kritik cara kerja. Cara kerja dalam negara itu ada undang-undangnya, ada prosedurnya. Hukum itu ada filsafatnya. Yang dilakukan oleh KPK ini adalah festival yang tidak kita perlukan, memuakkan. Anda mungkin senang aja ngelihat orang bupati tiap minggu ditangkap. Bohong itu, Pak. Bohong. Yang kita mau stop itu adalah bleeding atas ketidakpastian. Supaya orang itu menjadi pejabat publik, bikin keputusan. Berani. Eksekusi, rakyat kasih izin, suruh bergerak. Lanjutkan. Ngurus KTP, ngurus ini cepat. Itu yang diperlukan. Jadi indikator dari hasil pemberantasan korupsi itu harus jelas. Negara kita tambah maju kah? Eksekusi pembangunan lebih cepat kah? Kepastian hukum lebih cepat kah? Bukan malah sebaliknya. Satu sisi indikator mengatakan, survei mengatakan bahwa ketidakpastian hukum di Indonesia ini mengancam termasuk dunia usaha sehingga tidak berani melakukan eksekusi bisnis. Tapi di sisi lain kita melihat ke orang ditangkap setiap hari.
Jadi apa yang terjadi? Ini yang saya katakan, inilah kecurigaannya Trevor Aronson, ya, seorang wartawan yang menginvestigasi kerja negara. Sebab kadang-kadang negara menciptakan masalah supaya negara punya kesibukan untuk menyelesaikan masalah. Bukan semata-mata karena masalah itu ada, tapi dia ingin menciptakan masalah supaya dia bisa ngabisin APBN untuk menyelesaikan masalah yang dia buat. Dan kita disuruh tepuk tangan, saudara-saudara sekalian. Sedih kita. Itu yang saya kritik, Pak. Maka saya bilang, saya kalau jadi presiden ya, ini saya ngomong begini ini untuk ini sebenarnya, bukan sombong ini. Tapi ini untuk meletakkan diri dalam posisi bahwa the power of the president itu luar biasa. Sehingga saya bisa mengatakan kalau saya jadi presiden, di tempat lain saya mengatakan 1 tahun korupsi hilang, Pak. Karena korupsi dihapus di Indonesia ini gampang banget. Nggak ada dalam darah kita ini pencuri, Pak. No, salah itu. Kultur kita itu kuat sekali. Kita nggak suka mencuri, Pak. Kita nggak suka cheating, Pak. Kita ini fair bangsanya. Kita ini diajarin puasa, diajarin pengawasan Tuhan. Mustahil, Pak. Tapi kenapa tenaga sosial ini, tenaga agama, tidak bisa dipakai